Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ariska Putri dan ini teman saya Salma dari kelas 12 MIPA 6. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yuk simak videonya. Teman-teman, masuk ke dalam contoh yang pertama, adanya kekuasaan Allah di muka bumi ini, yaitu tidak bersatunya air laut dengan air laut yang lainnya. Nah, biasanya ketika air dicampurkan dengan air, mereka akan menyatu, bukan? Namun, di beberapa tempat, lautan yang tidak menyatu ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dalam Islam, fenomena ini dipahami sebagai ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah pada alam semesta. Subhanahu wa ta'ala membatasi keduanya dengan batas yang diciptakan dengan kekuasaannya, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar dan lainnya asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Mari kita simak firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 beserta penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dia memberikan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Jadi, Marajal Bahrain artinya membiarkan kedua lautan asin dan tawar itu bertemu tanpa saling melampaui batas satu dengan yang lainnya. Dalam tafsir Kamenak, penjelasan Al-Bahrain mengandung makna dua lautan tak bertemu seperti di Selat Gibraltar yang memisahkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Juga Laut Timur Jepang terdapat batasan meskipun saling berdampingan. Ini cuplikan videonya. Baik, kita akan lanjut ke contoh yang kedua mengenai kekuasaan Allah. Contoh kedua ini adalah saya akan memaparkan mengenai tentang tata surya. Contoh kekuasaan Allah mengenai tata surya. Tata surya itu apa sih? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari bintang. Contohnya adalah matahari. Matahari itu adalah bintang yang paling besar dan menjadi pusat dari tata surya. Namun, apakah di tata surya itu hanya ada matahari? Tentu tidak. Ada bulan, bintang, dan planet. Contohnya adalah planet bumi kita ini, tempat di mana manusia tinggal. Nah, dalil tentang tata surya ini, kekuasaan Allah mengenai tata surya ini dijelaskan dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan dalil Al-Quran mengenai kebesaran Allah, yaitu berputarnya planet bumi yang terdapat pada surat Yasin ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing berputar pada edarnya. Ini cuplikan videonya. Contoh yang ketiga tentang berpasang-pasangan. Dalam surat Al-Jariyat disebutkan Allah berfirman bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya untuk berpasang-pasangan agar kita senantiasa mengingat kebesaran Allah. Ini cuplikan video
videonya. Terima nikah dan kawinnya Nyimas Khadijah Nastiti Adinda binti almarhum Kemas Muhammad Syafi'i Herman dengan mas kawin tersebut tunai. Bisikan di sujud